Kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas terkait royalti lagu untuk siapa yang juga kaitannya dengan PP nomor 56 2021 yang baru saja ditandatangani oleh Pak Presiden Jokowi. Dan di segmen ini kita, kalau tadi di awal saya berbincang dengan komunikasi koalisi seni ada Mbak Bunga dan juga pengamat musik Benz Leo. Di segmen ini ada tersambung melalui telepon ada Kang Dede Yusuf, anggota Komisi 10 DPR RI. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam Mas Juno. Iya, apa kabar Kang? Sehat ya? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lagi meeting nih. Maaf kalau kita ganggu sedikit ya Kang Dede ya. Nggak apa-apa, nggak Baik, apa-apa. dan juga ada Pak Joni Safrudin, Ketua Umum GPBSI tersambung melalui Zoom call. Ini gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia. Pak Joni, bisa dengar suara saya? Bisa. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, baik. alhamdulillah. Ini saya apresiasi dulu untuk teman-teman di bioskop yang luar biasa, survive-nya. Saya kemarin sudah kembali ke bioskop, nonton beberapa film luar biasa. Semoga kita makin mendapat banyak trust ya, biar bioskop bisa hidup lagi Pak Joni ya. Oke, saya ke Kang Dede dulu terlebih dahulu. Kita terkait PP nomor 56 2021 ini. Harapannya seperti apa Kang Dede? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya selamat sore juga dengan Pak Joni ini ya. Karena pertama tentu kalau kita melihat PP ini lahir dari adanya Undang-Undang 28 tahun 2014 ya tentang hak cipta dan hak terkait. Betul. Jadi setelah 7 tahun kemudian PP ini baru muncul. Tadinya ketika PP ini keluar, saya pikir ini adalah tentang Undang-Undang hak paten. Ya, Undang-Undang paten yang dibuat oleh Komisi 10. Tapi ternyata ini adalah Undang-Undang hak cipta. Nah, kalau dari sisi pemerintah, ini adalah sebuah PP yang perlu kita apresiasi, karena baru kali ini royalti benar-benar muncul dalam sebuah aturan. Dan royalti ini adalah memperjuangkan hak-hak para kreator, para pencipta yang selama ini mungkin boleh dikatakan kita memahami banyak yang tertinggal, banyak yang tidak bisa merasakan karya-karyanya. Nah, dari beberapa catatan yang ada di PP ini, saya melihat sebetulnya ini sudah baik pemerintah memberikan perhatian, hanya tinggal implementasinya harus sangat berhati-hati. Mengapa? Karena pasal demi pasalnya di situ disebutkan yang bertanggung jawab itu adalah penyelenggara atau pengelola komersil. Jadi jangan dibayangkan kalau saya nyanyi-nyanyi sendiri di kamar mandi saya harus membayar royalti, bukan ya? Atau kita sebut saja pengamen di warung lagi ngamen dia kena royalti, tidak. Tapi pengelola bisnis komersil yang mendapatkan manfaat komersil. Nah ini yang harus jelas dituangkan di dalam peraturan turunannya nanti. Termasuk nanti sanksi-sanksinya, karena saya belum melihat sanksinya. Misalnya disebutkan di situ di bis ya, di bis, di mall. Ya kita sering mendengar di bis pasang radio, pasang. Nah ini bagaimana prosesnya? Jadi saya pikir turunannya nanti harus lebih detail ya. Betul ya, karena ini konteksnya adalah adanya di Kemenkumham. Nah, kalau di Kemenkumham maka penegakan hukumnya nanti siapa itu yang dimaksudkan. Baik, saya ke Pak Joni. Pak Joni, dari gabungan pengusaha bioskop seluruh Indonesia sendiri melihat peraturan ini seperti apa? Ya, saya rasa ini satu hal kemajuan ya, ada regulasi yang pasti. Kami ini sudah puluhan tahun selalu bayar royalti melalui asosiasi ya. Waktu itu masih terakhir Darusman, Chandra Darusman ya, kita bayar. Tapi sistemnya sistem flat ya per tahun. Per tahun, oke. Iya, jadi sekarang permasalahan betul ya, sama sore Kang Dede Yusuf ya. Betul itu implementasinya ini yang menurut saya harus dipertajam, diperjelas secara detail. Untuk menyusun itu, jangan pemerintah sendiri sama DPR. Baik. Jadi pelaku-pelaku di lapangan juga diundang untuk sosialisasi gitu ya. Kenapa? Satu, itu pengertiannya itu kan belum semuanya merata bahwa film itu mengandung ada unsur musik di dalam film itu. Baik. Ya itu sudah diatasi oleh produser. Tapi sisi lain katanya itu kan ditayangkan oleh bioskop. Nah ini jangan sampai hal-hal seperti ini, yaitu double text ya. Kemudian untuk di lobi mungkin ada musik-musik. Nah, saya melihat hal ini bagus untuk teman-teman kita dari seniman,
tapi jangan menjadikan bumerang. Penerapannya juga demikian. Kalau diterapkan sekarang ini bioskop diterapkan harus bayar, ya. Ini bioskop udah sedikit lagi udah di leher ini pertanyaan saya Pak Joni. Kan kita tahu bioskop baru buka nih ya sebagian. Lalu kita tahu pandemi. Keberatan nggak sih dengan ya ada aturan ini walaupun sebelumnya sudah bayar? Ya justru itu menurut saya. Jangan dibebani lagi sementara ini. Baik. Bioskop itu paling patuh dengan regulasi pemerintah kok. Tapi kalau dalam keadaan begini nanti, gitu, ini bisa kita ngasih kunci ke Pak Jokowi, kunci bioskop. Gitu. Nggak begitu, caranya nggak begitu. Ya jujur aja ya, saya katakan, saya usaha bioskop dari tahun 75 loh. Ya. Selalu patuh kok kita. Baik. Cuman dilihat dong sikonnya. Ya. Bioskop sekarang ini, tadi dikatakan bagus sih, belum mas. Baru 10-15% baru penontonnya. Gitu. Ya itu satu. Yang kedua, itu kita belum dapat bantuan apapun. Baik. Gitu. Stimulan lah apa, nggak ada. Kita merugi terus setiap bulan. Ya. Itu satu. Jadi itu satu. Yang dipertanyakan lagi itu yang memungut itu siapa nanti? Apa LKM apa namanya itu? LKMN itu, ya. Ya, terus sistemnya pemungutan itu bagaimana? Baik. Ukuran tarifnya bagaimana? Cara melihatnya? Argonya itu bagaimana? Itu berapa sekena dan sebagainya dan apa saja. Jadi banyak problem di implementasi sesuai dengan Kang Dede Yusuf itu benar itu. Di lapangan. Kalau ini sudah bagus kok menurut saya sih. Ada aturannya bagus. Iya bagus ya. Termasuk juga TV, MNC juga harus bayar itu, ya kan? Sama. Kang Dede, kalau kita terkait dengan stakeholders ya bahwa ini harusnya ada diskusi bareng, tidak hanya pemerintah dan DPR, tapi juga tadi teman-teman pengusaha kita terkait tempat komersil, biar mereka juga punya win-win solution karena kita tahu pandemi memukul semua sektor. Betul. Gimana Kang Dede? Saya bukannya mengkoreksi Pak Joni, tetapi saya hanya mengklarifikasi. Jadi yang dilakukan DPR itu adalah membuat undang-undangnya hak cipta dan itu sudah dilakukan tahun 2014. Nah, mestinya 2 tahun setelah 2014 PP itu sudah turun. Ya, ini baru turun di tahun 2021 pas pandemi pula. Jadi apa yang dikatakan Pak Joni ya ini bertubi-tubi. Nah, kalau menurut saya saya pengen langsung ambil gagasan praktisnya saja. Baik. PP ini sudah baik dan benar, tapi momentum saat ini belum. Sehingga kalau menurut hemat saya, pemerintah harus mengeluarkan satu kebijakan. Pada saat ini yang sekarang ini adalah bisa dilakukan yang namanya royalti itu melalui pajak hiburan yang sudah diambil selama ini. Kan selama ini Pak Joni dan kawan-kawan membayar pajak hiburan. Nah, mestinya bisa masuk included di dalam situ, jadi nggak usah nambah lagi. Ya. Lalu yang kedua, saya juga sepakat, sistemnya bundling saja. Bundling itu artinya flat. Karena kalau nggak, satu persatu itu yang namanya kafe, karaoke, dihitung nih lagunya Chrisye dimainkan berapa banyak. Itu yang akan sulit nanti, walaupun nanti akan dibentuk LMKM. Tapi teknologi untuk melakukan pengecekan tersebut tidak mudah. Jadi oleh karena itu, harus ada sistemnya yang namanya bundling atau sistem flat. Jadi misalnya pengusaha hiburan, kafe, diskotik, dan sebagainya, dia flat saja, saya akan beli lagu 500.000 lagu, flat per bulan saya bayar 1 juta, 2 juta. LMKM ini nanti yang akan mengkolek dan men-share, membagikannya kepada para kreator-kreator. Nah ini yang belum ditetapkan, maka dari itu sekali lagi saya juga harus berhati-hati sekali. Jangan sampai di masa yang seperti ini, pengusaha-pengusaha hiburan yang lagi kolaps jungkir balik tadi, malah dikenakan beban tambahan. Jadi PP ini sekali lagi bagus, baik, tetapi harus diperhitungkan dengan cermat kapan ini bisa dikeluarkan dan hitung-hitungan angkanya berapa. Gitu Mas Juno. Halo. Iya Kang Dede. Baik, kalau bicara tadi Kang Dede, sebelum saya ke Pak Joni lagi, kita tahu kan ini 2014 aturannya dibuat, lalu baru keluar sekarang ada jeda 7 tahun, harusnya normally 2 tahun seperti itu. 2-3 tahun lah. Kenapa begitu telat seperti itu? Dan sekarang seperti itu, karena pandemi. Gimana Kang Dede tanggapannya? Kalau saya nggak bisa mewakili pemerintah untuk menjawabnya, tetapi saya ini menduga-duga saja ya. Karena ketika kasus ini naik kemarin, saya coba cross-check ke berbagai stakeholder yang membuat ini kan Komisi 3. Saya tanya ketua pansusnya, oh ya benar Kang, saya aja udah lupa bikin undang-undang ini dulu karena terlalu lama 7 tahun.
Saya tanya Komisi 10 juga sama, kita nggak tahu. Baru saya dapat isu, oh ini karena kemarin baru ada undang-undang Omnibus Law Ciptaker. Di dalamnya ada yang namanya passive income atau istilahnya ya royalti inilah yang bisa memberikan hak kepada para pekerja kreasi atau industri seni. Kalau kami di Komisi 10 kita mendorongnya nanti namanya fidusia. Jadi hak kekayaan intelektual yang bisa diuangkan kepada perbankan. Itu juga nanti ada isu baru lagi. Nah, menurut hemat saya, mungkin ini didorong gara-gara adanya Omnibus Law. Kan semua peraturan dijadiin satu. Baik. Mungkin gitu ya, mungkin. Oke. Lalu Kang Dede, sebelum kita tutup segmen ini, karena Kang Dede juga harus melanjutkan nanti ada meeting aktivitas. Kalau ada keberatan dari beberapa tadi pengusaha atau tempat komersil yang memang mereka juga lagi survive dengan ada aturan ini, mungkin akan sedikit memberatkan boro-boro untuk untung, untuk survive aja mereka harus susah payah. Komisi 10 punya apa gitu diskusi atau seperti apa untuk mereka yang punya aspirasi terkait ini? Baik, saya sebetulnya saya ingin sekali mendudukkan ini menjadi sebuah diskusi, forum diskusi dengan para pelaku ya, dengan musisi. Karena musisi juga saya dengar ada yang mengatakan, saya nggak perlu royalti, yang penting musik saya dinyanyiin orang aja udah bagus gitu ya. Tapi ada juga musisi yang mungkin tidak sukses, yang dia berharap lagu saya dinyanyiin di karaoke, di kafe, di mana-mana, tapi saya nggak pernah dapat apa-apa. Itu ada juga. Nah ini menurut saya harus dicari win-winnya dan perlu didudukkan. Oleh karena itu saya setuju dengan usulan Pak Joni. Kami di Komisi 10 juga siap untuk mendudukannya. Kita duduk antara pemerintah, antara para stakeholder musisi, seniman, dan produser ya, pengusaha. Kita dudukkan dulu nih. Udah, kira-kira PP ini tepat nggak dilakukan sekarang? Atau perlu ada satu kebijakan lain jika dilakukan bukan saat ini? Ya, kita perlu dudukan. Jadi saya akan coba menginisiasi kawan-kawan yang lain untuk kita diskusi dulu lah, gitu. Tepat nggak untuk saat ini? Atau kita bisa tunda dulu. Tapi satu, Kang Dede, kalau kita bicara digital, Kang Dede, YouTube juga ya, ini yang belum diatur juga, bahwa somehow banyak sekali musisi yang lagunya di cover lalu uangnya dimonetize oleh pihak ketiga dan mereka juga tidak mendapatkan keuntungan. Mungkin untuk ranah digital akan lebih pas ya untuk menurut Anda bagaimana? Ya, saya kebetulan waktu kemarin juga mencoba memasukkan musik lawas ya, musiknya Desi Ratnasari yang lama. Begitu naik tayang, YouTube langsung diblok, langsung dikasih opsi. Kalau Anda mau, maka monetasi jatuh ke pemilik lagu atau saya hilangkan. Atau menurut saya dia sudah punya sistem yang bagus. Baik. Nah, bisakah kita seperti itu? Iya kan? Itu kan artinya apa? Kita punya alat, harus punya server, harus punya macam-macam. Jadi sehingga akhirnya yang saya lakukan, saya harus berlangganan bulanan kepada, kita sebut saja aplikasi-aplikasi yang memang isinya ribuan lagu yang sudah copyright-nya sudah dibayarkan. Baik. Gitu. Jadi itu yang harus dilakukan sebetulnya oleh negara melalui LMKM-nya nantinya. Baik. Kang Dede, terima kasih atas waktunya. Ya, baik, selamat bertugas kembali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait ini. Semoga banyak yang bisa kita diskusikan antara pemerintah, DPR, dan juga stakeholders. Terima kasih, Kang Dede. Terima kasih Pak Joni juga ya. Nanti kita tunggu diskusi sama-sama. Pak Joni, nanti kita sambung di segmen selanjutnya. Saya masih punya beberapa pertanyaan untuk Pak Joni. Kita jeda dulu. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara.